Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan video pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Di subtema yang kedua, hewan sahabatku, dan kita hari ini masuk ke pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran kelima, kita fokus materi ilmu pengetahuan sosial. Nah, di materi ilmu pengetahuan sosial ini, di pembelajaran kelima, kita lanjutkan materi yang kemarin tentang negara-negara ASEAN. Nah, untuk kali ini, kita bahas kondisi geografis pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara ASEAN. Nah, sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini agar berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran. Jangan lupa di-like, di-share, dan diaktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat informasi pemberitahuan jika saya mengupload video-video berikutnya. Baiklah, kita masuki materi yang pertama. Namun jangan lupa, sebelum kita belajar, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan video yang kalian tonton ini, video yang kalian lihat ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Kondisi geografis suatu negara itu dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduknya. Begitu juga dengan kegiatan ekonomi penduduk di negara-negara ASEAN. Hal tersebut memungkinkan adanya persamaan dan perbedaan kegiatan ekonomi yang dilakukan negara-negara di ASEAN. Nah, kita mulai dengan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis. Indonesia memiliki tanah yang subur dan wilayah perairan yang sangat luas. Kondisi alam tersebut menyimpan begitu banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, sehingga mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, yaitu mayoritas masyarakatnya adalah petani. Dengan komoditas utamanya adalah padi, kelapa sawit, tebu, kopi, teh, karet, kakao, dan tembakau. Komoditas utama di bidang perikanan antara lain ikan cakalang, kepiting, udang, tuna, tongkol, dan rumput laut. Sedangkan pertambangan di Indonesia, misalnya minyak bumi, timah, emas, dan perak. Nah, kita lanjut ke Brunei Darussalam. Nah, kondisi geografis Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak di bagian utara Pulau Borneo. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa dan beriklim tropis. Brunei Darussalam memiliki curah hujan yang sangat tinggi, sehingga dengan kondisi geografis yang demikian, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai penambang minyak bumi, karena Brunei Darussalam kaya akan barang tambang, salah satunya adalah minyak bumi. Minyak bumi dan gas merupakan penghasilan terbesar Brunei Darussalam. Nah, sedangkan Malaysia, kondisi geografisnya merupakan negara yang beriklim tropis. Keadaan alamnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia.
yaitu terdiri dari pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, sungai, pantai, tanjung, selat, dan laut. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Komoditas utama pertaniannya antara lain karet, kelapa sawit, lada, teh, padi, dan kopra. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Sedangkan Singapura, kondisi geografis Singapura ini berbeda dengan Indonesia dan Malaysia. Singapura disebut negara kota karena wilayahnya kecil dan seluruhnya adalah perkotaan. Sebagian wilayahnya merupakan dataran rendah, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat Singapura mayoritas bekerja di bidang perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Industri Singapura menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk ekspor. Ekspor hasil industri, jasa perbankan, dan perdagangan merupakan sumber pendapatan utama Singapura. Singapura bukan negara agraris dan tidak memiliki hasil tambang yang berarti. Nah, sedangkan Thailand, wilayahnya terdiri dari daerah pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Untuk kegiatan ekonomi masyarakat Thailand, mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 di dunia. Devisa utama Thailand berasal dari kegiatan pariwisata. Thailand dijuluki Gajah Putih atau dijuluki juga negara 1000 pagoda dan lumbung padi ASEAN. Nah, Filipina merupakan negara kepulauan. Filipina juga memiliki banyak pegunungan. Kegiatan ekonominya, penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji timah. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Wilayah Vietnam meliputi dataran pantai, bukit-bukit, dan gunung-gunung berhutan lebat, serta dataran rendah. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian dan di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji timah, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan tungsten. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sedangkan Kamboja, bentang alam Kamboja menyerupai mangkuk. Di bagian tengah terdapat dataran besar Tonle Sap. Bagian tepinya dikelilingi oleh pegunungan. Sebagian besar kehidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Mereka mengolah lahan pertanian di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Padi dan karet merupakan hasil pertanian terbesar di Kamboja. Laos tidak memiliki laut. Laos dikelilingi daratan yang berupa pegunungan. Sekitar 70% wilayah Laos berupa pegunungan.
Pegunungan tersebut membentang dari utara ke tenggara. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Selain itu, penduduknya juga beternak. Negara Myanmar, bentang alamnya terbagi menjadi 4 wilayah utama, yaitu berupa pegunungan utara, pegunungan barat, dataran rendah, dan plato. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.